Salsa. Salsa hadir ya. Bapak, maaf Fajria. Ya. Salsa Khairiyah. Suara saya terdengar ya? Iya, Bapak. Salsa Khairiyah. Baik, tidak direspon ya. Saya kasih catatan. Baik, Siti Solihah. Siti Solihah. Baik, nggak ada ya. Bapak, Siti Solihah hadir. Iya. Bisa dijelaskan tentang positivistik? Siti Solihah. Baik. Siti Sofia. Hadir, Bapak. Bisa dijelaskan terkait positivistik? Halo Bapak, saya Salsa Khairiyah Bapak, barusan laptopnya nge-lag, nggak bisa Ya, dipencet. baik. Tadi terakhir siapa ya? Baik, saya ke Sulfiana. Iya, Bapak. Ya, bisa dijelaskan sedikit terkait dengan positivistik? Mana nih? Ayo, silakan. Oh iya, iya. Aduh, mana tulis? Saya kira sudah Anda tulis ya, tinggal disebutkan saja. Nggak usah. Oh iya, iya Pak Maman. Mana? Ya Allah. Oh ya, yang saya pahami Pak, yang positivistik itu yang mengarahkan pemikiran yang mengarahkan kita agar selalu berpikir positif. Jadi teori yang selalu pengetahuan yang positif Bapak. Misalnya kayak
Misalnya tuh kalau kita lagi sakit, terus kita berobat ke dokter. Nah, yang menyembuhkan itu berarti obatnya gitu. Jadi bukan lagi hukum alam atau karena mitos-mitos itu, Bapak. Jadi kita nggak boleh percaya ke dukun-dukun itu karena memang kita harus berpikir positif gitu, Pak. Berarti ateis ya? Ya. Gimana? Berarti nggak percaya Tuhan ya? Gitu. Bukan pernyataannya Pak, ini tentang keilmuannya Bapak. Yang saya tanyakan bukan tahap positif ya, tapi positivistik. Oh. Bukan Bukan, tahapnya Pak. iya, bukan di tahap positif ya, bukan di law of three stages ya, bukan 3 tahapan, tapi ini terkait dengan positivistik ya. Pahamnya disebut positivisme ya. Ya, baik, ke Anissa Salsabila. Anissa Salsabila. Ini Anissa nggak ada respon ya. Duh, catatannya jadi banyak nih ya kalau nggak ada yang respon. Aduh. Shirley Sri Hastuti. Hadir, Bapak. Ya. Sependapat dengan pendapat temannya tadi terkait dengan positivistik. Shirley. Atau Anda bisa menjelaskan ulang ya, apa sih yang disebut sebagai positivistik? Baik, Shirley ya. Kita pindah ke Safina. Safina Zafira. Hadir ya. Safina Zafira. Iya, Pak. Sependapat dengan temannya tadi terkait dengan positivistik. Kalau menurut saya positivistik itu pengertiannya itu cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains atau
bisa diartikan itu sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi dan semua didasarkan pada data empiris. Itu Pak. Terkait pendapat temannya tadi gimana? Berarti yang menyembuhkan adalah obat ya, bukan. Baik, satu lagi. Tiwi Alawiyah. Tiwi. Iya, Pak. Ya. Sependapat dengan pendapat temannya? Iya, Pak. Yang mana? Menyembuhkannya pakai obat. Berarti yang menyembuhkan obat ya, bukan iya. Bisa disebutkan 3 tahapan menurut Augusto Comte? Tahapan yang mana, Pak? Ya, jadi sebenarnya yang dimaksud temannya tadi itu di tahap positif ya. Kan ada 3 tahapan ya, tahap teologis, metafisik, dan tahapan ilmu pengetahuan atau tahap positif ya. Ya, jadi tahap teologis ya memang tumpuannya itu ke Tuhan ya. Nah, di situ ada 3 tahap, ada tahap ini ya, tahap petisisme ya atau animisme, kemudian politeisme, kemudian monoteisme ya. Hanya percaya kepada satu Tuhan. Kemudian menurutnya selanjutnya adalah metafisik yang muara pada alam semesta ya. Kemudian yang ketiga itu lebih banyak ke akal ya, yang disebut sebagai tahapan ilmu pengetahuan positif ya. Jadi bukan juga sebenarnya dalam artian seperti itu ya. Karena kalau kita sebagai orang beriman tentu tidak sepaham ya dengan konsep yang ditawarkan ini ya, karena segala sesuatu masih ada Tuhan ya. Tuhanlah yang mengendalikan, menciptakan, menyembuhkan, ya, memberi rezeki dan seterusnya ya dalam teologi ya. Tapi kalau juga mau percaya ya, seperti itu nggak jadi masalah ya, karena pada prinsipnya tahapan yang disebutkan memang menyebutkan konsep-konsep seperti itu karena paradigma positivistik memang lebih banyak nanti diejawantahkan dalam bentuk kuantitatif ya. Dia hanya percaya kebenaran itu merupakan realitas tunggal ya, dan menolak realitas-realitas kebenaran yang lain. Sehingga dalam kontribusi Auguste Comte dalam ilmu sosial itu terkait dengan statistik sosial ya. Jadi lebih mendekatkan ilmu sosial yang tadinya lebih dekat ke ilmu sosial humaniora, kemudian lebih dekat ke ilmu alam, itulah yang disebut sebagai statistik sosial ya atau social science. Ya, kemudian terkait dengan dinamika sosial. Baik, sebelum kita ke pemakalah kelompok 9, kita beri waktu untuk kelompok 8 mempresentasikan atau menjelaskan kesimpulan ya dari makalah yang telah dipresentasikan sebelumnya. Silahkan.
Yuk, silahkan. Baik, Pak. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok sebelumnya bahwa Auguste Comte yang memiliki nama lengkap Isidore Auguste Marie François Xavier Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis. Nah, beliau itu berasal dari keluarga pegawai negeri yang beragama Katolik. Ayah Comte, Louis Comte, merupakan seorang pejabat pajak dan ibunya Rosalie Boyer merupakan seorang yang sangat taat agama. Nah, Auguste Comte, beliau itu melanjutkan pendidikannya itu di École Polytechnique di Paris tahun 1814. École Polytechnique saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofi proses. Di sana tempat baru Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Comte juga menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat dan sejarah. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Kemudian pada bulan Agustus 1817, beliau menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Coffroy, Comte de Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek. Selanjutnya, adapun teori dalam Comte itu ada 3 tahapan. Nah, yang pertama tahapan teologis, yang kedua tahapan metafisik, dan yang ketiga itu tahap positivisme. Nah, yang pertama tahap teologis adalah tahapan di mana manusia masih beranggapan bahwa semua benda di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Pemikiran inilah yang digunakan masyarakat sebelum tahun 1300 Masehi untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi sehingga terkesan tidak rasional. Nah, adapun tahap metafisik adalah tahapan di mana manusia percaya bahwa kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Tahapan metafisik merupakan hasil pergeseran dari tahapan teologis yang pertama tadi dan terjadi kira-kira 1300 sampai 1800 Masehi. Adapun yang terakhir, tahap positivisme, yaitu mempercayai bahwa semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemakalah, mungkin bisa ditambahkan penjelasan terkait dengan kontribusi Auguste Comte dalam ilmu sosial. Sebetulnya belum dibahas ya. Baik, Pak. Izin menambahkan tentang kontribusi Comte dalam ilmu sosial. Nah, beliau ini, Auguste Comte, memotori positivisme, ya, salah satu tahap beliau, muncul pada abad ke-19 dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy. Selanjutnya, ia lahir di Selanjutnya, Comte lah yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi untuk menggantikan istilah psiku sosial dari Quetelet. Nah, ia membedakan antara sosial statik dan sosial dinamik. Perbedaan ini hanyalah untuk tujuan analisis. Keduanya menganalisa fakta sosial yang sama, hanya dengan tujuan yang berbeda. Yang pertama menelaah fungsi jenjang-jenjang peradaban, adapun yang kedua menelaah perubahan-perubahan jenjang tersebut. Nah, Comte juga dalam kontribusinya dalam ilmu sosial, beliau meneliti, alat peneliti yang pertama yang beliau gunakan menurut Comte adalah observasi, tindak mengamati sekaligus menghubungkan dengan suatu hukum yang hipotetik diperbolehkan oleh Comte. Itu merupakan kreasi simultan observasi dengan hukum dan merupakan lingkaran yang tak berujung. Adapun yang kedua, metode yang kedua menurut Comte yaitu eksperimentasi. Nah, eksperimentasi yaitu suatu proses reguler
fenomena dapat diintervensi dengan sesuatu yang lain. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Pemakaran yang lain ada yang ditambahkan? Temannya siapa saja? Ada 3, Pak. Rindi, Siti Rokoya, sama Kak Anissa. Rindi yang mana? Hadir, Pak. Ya, bisa ditambahkan? Cukup dari saya, Pak. Ya. Disebutkanlah apa yang disebut sebagai positivistik. Baik, Pak. Dari saya, positivistik itu adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat dirunut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Auguste Comte ini berpendapat positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun melalui dari tingkat yang sederhana dan universal, yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Ya. Siti Rokoya yang mana? Hadir, Pak. Ya, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup, Pak. Ya. Baik, kalau ini saya tanya ya. Tahap metafisik menurut Comte itu gimana? Jadi tahap metafisik menurut Comte itu dia menganggap bahwa di dalam setiap gejala itu ada kekuatan gitu, Pak, atau inti tertentu yang yang pada akhirnya dapat diungkap pada tahap manusia. Jadi di tahap itu kalau metafisik itu dia didasari dengan Dengan apa? Ya, baik ke Anissa Salsabila. Anissa Salsabila. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, catat dulu ya. Ini dari tadi ya, namanya sudah 2 kali saya catat ya. Di bagian awal juga tadi tidak direspon, dia hanya respon di absen ya, baik. Kalau begitu absennya kita tinjau ulang ya. Untuk Anissa Salsabila. Baik, teman-teman sekalian, jadi paling tidak kalau kita berbicara terkait dengan Auguste Comte, paling tidak kita terbayang dalam pikiran kita ya terkait dengan positivistik ya atau paham positivisme. Kemudian kita juga paling tidak menjelaskan 3 tahapan ya dan kontribusinya dalam ilmu sosial ya. Cukup 3 itu. Baik, selanjutnya pemakaran kelompok 9 kita silahkan. Kelompok 9 itu ada, saya cek dulu ya. 9 Tengku Miftahul Jannah. Hadir ya? Hadir. Kemudian Wadatud Daniyah. Hadir, Bapak.
Syarifah Amini. Hadir Bapak. Kemudian Nadira. Hadir Bapak. Ya baik, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai izinkan saya memperkenalkan teman-teman pemakalah yang bertugas pada perkuliahan kali ini. Yang pertama ada Wardatud Dania, ada Tengku Miftahul Jannah, kemudian ada Syarifah Amini, dan terakhir ada saya sendiri, Nadira. Baik, adapun topik yang akan kami bahas pada perkuliahan kali ini adalah Ibnu Khaldun. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi tambahan dan masukan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Oke, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Kepada Wardatud Dania selaku pemateri pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Nadira. Yang pertama yaitu latar belakang Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Hadrami Isbil. Beliau lahir di Tunisia pada tahun 732 atau sekitar 27 Mei 1332 Masehi pada awal Ramadan dan meninggal di Kairo pada 17 Maret 1406 Hijriah. Nama Abdurrahman merupakan nama panggilan untuk keluarga Zaid. Gelarnya Waliyuddin al-Tunisia al-Hadrami, dan nama populer beliau adalah Ibnu Khaldun. Abu Zaid diambil dari nama putra sulungnya, yaitu Zaid, meskipun nama putranya tidak pasti. Gelar Waliyuddin adalah gelar yang dianugerahkan kepadanya ketika menjabat sebagai hakim atau qadi di Mesir. Salah satu Sultan Mamluk Mesir pada masa pemerintahan Sultan Zahir Burguk. Sedangkan tambahan Al-Hadrami terkait dengan nama negara, yaitu Hadramaut, karena seluruh keluarganya berasal dari Hadramaut, Yaman. Ibnu Khaldun merupakan seorang cendekiawan Muslim yang reputasi keilmuannya telah diakui di seluruh dunia, dan teori serta gagasannya masih diuji dan dipelajari secara ekstensif oleh para ilmuwan dari timur dan barat. Ibnu Khaldun mempunyai dua saudara laki-laki, yaitu Muhammad, yang mana Muhammad ini merupakan seorang guru besar di daerahnya, dan seorang lagi bernama Yahya, terkenal dengan ahli sejarah dan ahli politik. Dari ketiga saudaranya ini, Ibnu Khaldun merupakan termasyhur karena ia dibesarkan pada keluarga yang terkemuka dalam ilmu pengetahuan dan politik. Ibnu Khaldun hidup pada masa di mana dunia Islam sedang mengalami perpecahan di bidang politik dan kemunduran di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa itu, terjadi banyak kekacauan historis yang sangat serius, baik dalam bidang politik maupun intelektual. Situasi kehidupan politik dunia Islam menjadi tidak stabil. Instabilitas politik ini membuat hidupnya berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Afrika Utara yang merupakan tempat kelahiran Ibnu Khaldun pada pertengahan abad ke-14 Masehi merupakan medan pemberontakan dan kekacauan politik. Dinasti Al-Muwahhidun yang berkuasa pada masa itu mengalami kehancuran dan digantikan oleh dinasti-dinasti kecil berikutnya. Kemudian,
Riwayat pendidikan dan karir Ibnu Khaldun. Pendidikan Ibnu Khaldun sewaktu kecil sama seperti anak-anak lainnya, yaitu belajar mengaji. Belajar ilmu yang berkaitan dengan pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Ayahnya merupakan gurunya yang pertama kali, yang mempunyai kemahiran dalam bidang syar'i retorika, syair, dan filsafah. Dalam mempelajari ilmu Al-Quran, beliau belajar kepada seorang guru yang bernama Muhammad ibnu Sa'ad ibnu Burroh. Sedangkan mengenai bahasa Arab, beliau belajar dari ayahnya sendiri dan para ulama-ulama lainnya seperti Muhammad Asy-Syawwashi Az-Zarzali, Syekh Muhammad ibnu Arabi Al-Hayri, Syekh Ahmad ibnu Al-Qashar, serta Syekh Ibnu Bar. Khusus ilmu hadis dan ilmu hukum yang tergolong dalam ilmu yang agak sukar, Ibnu Khaldun berguru kepada seorang guru yang telah dikenal dan cukup ternama, seperti Syekh Samsuddin Muhammad ibnu Jabir ibnu Sultan Al-Wadiyasri, Syekh Muhammad ibnu Abdullah Al-Hawari, dan Abu Abdullah Muhammad ibnu Ibrahim Al-Aili dari kota Afila. Setelah Ibnu Khaldun mencapai usia belasan tahun, terjadilah dua peristiwa penting yang kemudian memaksanya berhenti menuntut ilmu, yakni yang pertama, banyak berkecamuknya wabah kolera di bagian dunia pada tahun 749 Hijriah yang telah menelan korban jiwa. Di antaranya ialah ayah dan ibunya sendiri dan sebagian besar guru-gurunya. Yang kedua, setelah terjadinya malapetaka tersebut, jalan hidupnya berubah. Kemudian ia terpaksa berhenti belajar dan mengalihkan perhatian pada upaya mendapatkan tempat dalam pemerintahan dan ikut berperan dalam percaturan politik di wilayah itu. Jabatan pemerintahan pertama yang cukup berarti ialah keanggotaan Majelis Ilmu Sultan Abu Anan dari Bani Marin di ibu kota negara Fez. Dia diangkat menjadi salah seorang sekretaris Sultan dan mencapai permohonan dari rakyat. Jabatan tersebut diangkat melalui anggota keluarga. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tengku Miftahul Jannah. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Ibnu Khaldun dapat dikatakan sebagai tokoh Arab dan Islam yang paling bersinar serta mendapatkan posisi paling terhormat di mata pemikir Barat dan Timur. Bahkan perhatian masyarakat Eropa terhadap pandangan dan pemikiran-pemikiran beliau boleh jadi melebihi perhatian masyarakat Timur. Mereka lebih banyak mengkaji jejak pemikiran Ibnu Khaldun dan menyebarkannya secara intensif baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Eropa, terutama bahasa Prancis. Kemudian karir pekerjaan Ibnu Khaldun dimulai dengan mengabdi di pemerintahan Abu Muhammad bin Tafrakin pada tahun 751 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1349 Masehi. Ibnu Khaldun bekerja sebagai penulis kata Alhamdulillah dan Asyukurillah dengan pena, serta tulisan Basmalah yang mengawali surat atau instruksi. Pekerjaan ini membutuhkan suatu keahlian merumuskan konsep, sehingga rangkaian kata-kata syukur dan isi surat dapat berpadu menjadi satu kesatuan tulisan yang serasi. Kemudian pada zaman Sultan Abu Salim, Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris negara, kemudian mutasi sebagai pejabat tinggi kepercayaan Sultan untuk mengelola peradilan mazhalim, yang khusus menangani pengaduan terhadap negara atau pejabat negara dan tindak pidana yang tidak tercakup oleh hukum Islam. Ketika Sultan Abu Salim berhenti jadi raja, berakhir pula karir Ibnu Khaldun di pemerintahan Bani Marin ini. Setelah itu berangkatlah beliau ke Andalusia. Dan selama di Andalusia, Ibnu Khaldun pernah mendapat kepercayaan sebagai utusan khusus atau duta besar untuk menyelesaikan masalah dengan negara tetangga.
Lebih 1 tahun diemban jabatan ini, tiba-tiba mendapatkan jabatan Perdana Menteri di Tunisia, di bawah pemerintahan Abu Abdullah. Kemudian di Kairo, Ibnu Khaldun diangkat sebagai dosen fikih mazhab Maliki pada lembaga pendidikan Qomhiyah. Para pejabat tinggi dan ulama diutus oleh Sultan Malik Az-Zahir Burkuk untuk menghadiri kuliah perdana Ibnu Khaldun di lembaga tersebut. Para peserta sangat kagum dengan penguasaan pada bidang keilmuan yang dipercayakan kepada beliau. Beberapa bulan kemudian, ketika Hakim Agung Mazhab Maliki, yaitu Syekh Jamaluddin Abdul Rahman bin Sulaiman bin Khair Maliki, diberhentikan oleh Sultan, Ibnu Khaldun diangkat untuk menggantikannya. Ibnu Khaldun menerima kepercayaan sebagai Hakim Agung untuk Mazhab Maliki dengan penuh semangat, namun tanpa mengingat bahwa dia belum lama tinggal di Mesir. Dia langsung melaksanakan reformasi dalam aparat dan pelaksanaan peradilan pada mazhab Maliki. Ini kemudian menimbulkan kemarahan orang-orang yang merasa dirugikan, dan mereka berhasil memfitnah Ibnu Khaldun sampai beliau dipecat dari jabatan Hakim Agung yang hanya 1 tahun diembannya itu. Setelah dipecat, beliau diangkat lagi untuk menduduki jabatan sebagai Hakim Agung, sehingga terdapatlah akumulasi sebanyak 5 kali memangku jabatan sebagai Hakim Agung. Kemudian teori Ibnu Khaldun yang terkenal. Salah satu gagasannya adalah Al-Umran atau paradigma membangun masyarakat yang beradab. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa ilmu ini adalah kumpulan dari semua ilmu termasuk sosiologi. Al-Umran memiliki makna yang luas, mencakup semua aspek aktivitas manusia termasuk geografi yang beradab, ekonomi, masyarakat, politik, dan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan Al-Umran dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun adalah untuk membahas ilmu metodologis umum tentang dasar-dasar peradaban, dan dengan demikian mencapai puncak peradaban di muka bumi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syarifah. Baik, materi selanjutnya yaitu sambungan dari yang tadi. Menurut Ibnu Khaldun, manusia membutuhkan interaksi dalam peradaban yang berkembang karena dalam pandangannya manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus berkumpul yang merupakan ciri sosial. Hal seperti ini mengandung makna esensial dari sebuah peradaban. Pertemuan sangat penting bagi kehidupan manusia. Keberadaan tidak sempurna tanpa perjumpaan. Allah ingin memakmurkan bumi ini melalui mereka semua dan menganugerahkan khalifahnya kepada mereka saja. Jadi dari pernyataan Ibnu Khaldun ini sangat tidak ini sekali bagi kita ya teman-teman, karena belum pernah bertemu selama 2 tahun. Selalu via Zoom terus, nggak pernah bertemu. Padahal kata Ibnu Khaldun di sini, ciri dari manusia sebagai makhluk sosial itu harus bertemu. Dan ini katanya makna dari esensial sebuah peradaban seperti itu. Terus seterusnya Ibnu Khaldun dikenal dengan teorinya bahwa tingkat kekayaan dapat menentukan kelas sosial. Dalam hal ini katanya kekayaan itu kemudian dibagi dalam masyarakat membentuk hierarki status sosial. Kelas tertinggi adalah status raja dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kepada orang yang lain, tidak peduli seberapa tinggi. Dan kelas bawah berasal dari orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi juga dari orang-orang yang sejenis dengan mereka. Next. Kemudian karya-karya Ibnu Khaldun. Karya-karya Ibnu Khaldun yang terpopuler dan banyak dibahas oleh para ahli di antaranya Al-Ibar, Muqaddimah, dan At-Ta'rif. Kitab Muqaddimah dan At-Ta'rif adalah bagian dari Al-Ibar, yang mana kitab tersebut berisi 7 jilid. Muqaddimah itu pengantar dari Al-Ibar. At-Ta'rif itu bagian penutupnya. Berikut adalah penjelasan mengenai kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid besar. Yang pertama itu ada jilid pertama yang disebut dengan kitab Muqaddimah. Muqaddimah yaitu bagian pertama dari kitab Al-Ibar yang di dalamnya membahas mengenai masyarakat dan gejala-gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas,
pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu pengetahuan, dan sebab-sebab serta alasan-alasan untuk memilikinya. Kitab pengantar ini merupakan inti dari persoalan al-i'bar, sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang monumental dari Ibnu Khaldun. Muqaddimah merupakan bagian dari al-i'bar, tetapi kitab Muqaddimah ini dibedakan dari karya induknya al-i'bar dan akan dibahas tersendiri. Next. Muqaddimah ini di dalamnya berisi tentang pemikiran dan penelitian tentang metode gejala sosial dan sejarahnya, memuat berbagai aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun menyelesaikan Muqaddimah hanya dalam waktu 5 bulan di Benteng Salamah pada pertengahan 779 Hijriah atau 1377 Masehi. Lalu kemudian direvisi dan memelitur sampulnya, serta melengkapinya dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa. Kitab ini kemudian menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tertinggi di antara hasil-hasil pemikiran manusia dan menjadi legenda dalam warisan bahasa Arab. Selanjutnya, adapun pokok-pokok bahasan dalam kitab Muqaddimah dibagi menjadi 6 bab, yaitu bab pertama berisi tentang peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum. Bab yang kedua itu membahas tentang kebudayaan Badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban masyarakat pengembara, bangsa dan kabilah-kabilah liar, serta kehidupan mereka. Bab yang ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkat kekuasaan dan bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kekuasaan dan sebab-sebab runtuhnya suatu negara. Bab yang keempat membahas wilayah-wilayah pedesaan, perkotaan, kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi, dan hal-hal utama yang harus diperhatikan. Bab yang kelima itu membahas tentang sisi perekonomian negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan, dan industri. Bab yang keenam membahas tentang berbagai ilmu pengetahuan, pengajaran dan metode-metodenya, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya mohon maaf tadi saya terkeluar. Baik, selanjutnya yang kedua, jilid kedua hingga kelima disebut dengan Al-I'bar. Al-I'bar ini adalah karya pertama dari Ibnu Khaldun. Adapun judul asli dari kitab Al-I'bar ini yaitu Kitab Al-I'bar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar fi Ayyam Al-A'rab wa Al-A'jam wa Al-Tidak. Wa Al-Tidak beradab wa man asharuhum min zawi as-sultani al-akbar. Kitab pelajaran dan fail sejarah zaman permulaan serta zaman akhir yang mencakup insiden politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, barbar, dan raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Ibnu Khaldun menuntaskan kitab Al-I'bar ketika ia bermukim di Qal'ah Ibnu Salamah, daerah Aljazair sekarang. Kitab ini berisi wacana sejarah bangsa Arab, generasi-generasi dan dinasti-dinastinya semenjak kelahiran Ibnu Khaldun. Saat menyelesaikan kitab Al-I'bar,
Beliau sedang bermukim di Qal'ah Ibnu Salamah, wilayah Aljazair sekarang. Beliau memulai hidup baru di tengah kesunyian padang pasir tersebut dengan menghabiskan waktu selama 4 tahun, dari tahun 776 Hijriah hingga 780 Hijriah, serta berkonsentrasi menulis Al-Iqbar menjadi suatu karya sosio-historis yang terkenal. Yang ketiga, jilid ke-6 dan ke-7 disebut kitab Al-Ta'rif. Terdiri atas 2 jilid, berisi perihal sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti suku ini kemudian dilakukan sampai akhir Hijriah, beberapa bulan sebelum wafat. Oleh karena itu, yaitu menjadi lebih tebal dan berganti judul sebagai Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, mu'allif haza al-kitab wa rihlatuh ghorban wa syarqan. Perkenalan dengan Ibnu Khaldun, mengarah kitab ini serta perjalanan timur dan ke barat. The next. Sebab tiga karya tersebut menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu ilmuwan di dunia, terutama kitab Muqaddimah. Selain itu, beliau juga mempunyai karya-karya lain, yaitu yang pertama ada Lubab al-Muhassal fi Ushul al-Din, yang artinya ikhtisar terhadap Al-Muhassal Imam Fakhruddin Ar-Razi yang berbicara tentang teologi skolastik. Yang kedua ada Syifa' al-Sa'il li Tahzib al-Masail yang dibahas oleh Ibnu Khaldun saat berada di Fez, yang berisi tentang mistisisme konvensional karena berisikan uraian mengenai tasawuf serta hubungannya dengan ilmu Jawa dan permasalahan syariat atau fikih. Yang ketiga ada Burdah al-Bushairi, kitab kecil yang terdiri dari 12 halaman dan di dalamnya berisi tentang wacana negeri Maghribi dan permintaan Timur Leng serta mereka berada di Asia. Kesimpulannya, adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Hadrami Isbil atau biasa yang dikenal dengan Ibnu Khaldun merupakan seorang cendekiawan muslim yang dikagumi oleh kaum intelektual, baik dari kalangan barat maupun timur. Beliau merupakan seorang sejarawan, ahli sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi, serta ilmu politik. Ibnu Khaldun banyak belajar dari ayahnya yang guru pertamanya yang mempunyai kemampuan di retorik, syair dan filsafah. Beliau juga banyak belajar dengan orang-orang hebat dalam bidangnya, seperti Muhammad ibnu Sa'ad ibnu Burrah untuk mempelajari Al-Quran, Syekh Muhammad ibnu Al-Arabi Al-Hairi untuk belajar bahasa Arab, dan Syekh Syamsuddin Muhammad ibnu Jabir ibnu Sultan Al-Wadi Yasri untuk mempelajari ilmu hadis dan hukum. Namun, saat beliau remaja, terjadilah 2 peristiwa besar yang mengubah tujuannya untuk ikut andil dalam pemerintahan dan politik di wilayahnya. Salah satu gagasan yang terkenal yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah Al-Umron, yaitu paradigma membangun masyarakat yang beradab dengan untuk membahas ilmu metodologis umum tentang dasar-dasar peradaban. Dan dengan demikian mencapai puncak peradaban di muka bumi. Beliau juga memiliki karya-karya yang populer seperti Al-Iqbar, Muqaddimah, dan At-Ta'rif. Kitab Muqaddimah dan At-Ta'rif adalah bagian dari Al-Iqbar yang mana kitab tersebut berisi 7 jilid. Muqaddimah itu pengantar dari Al-Iqbar, At-Ta'rif itu bagian penutupnya.
Baik, telah selesai sesi penyampaian materi. Kami melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk 3 penanya pertama. Ya baik, saya izin bertanya. Saya Umnia Nisrina. Eh, Kenapa Ibnu Khaldun itu dianggap sebagai pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi gitu? Mohon dijelaskan. Syukron. Saya izin bertanya, bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi? Mohon dijelaskan, terima kasih. Boleh satu penanya lagi? Saya izin bertanya, apa yang menjadi fokus pemikiran dari Ibnu Khaldun? Terima kasih. Kepada teman-teman pemakalah yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tias, bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi. Jadi sosiologi menurut Ibnu Khaldun itu merupakan sarana untuk kita memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi. Proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta, proses perubahan dalam suatu masyarakat, dan faktor pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa. Jadi itu pemikiran sosiologi menurut Ibnu Khaldun. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Salva tadi. Apa yang menjadi fokus pemikiran dari Ibnu Khaldun? Baik, jadi Ibnu Khaldun itu berfokus pada upaya untuk membangun masyarakat yang beradab. Dengan gagasan utamanya yaitu Al-Umron, yang memiliki makna yang luas, mencakup semua aspek aktivitas manusia, termasuk geografi yang beradab, ekonomi, masyarakat, politik, dan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan Al-Umron itu adalah untuk membahas ilmu metodologis umum tentang dasar-dasar peradaban, serta bagaimana cara untuk mencapai puncak peradaban di muka bumi. Menurutnya, manusia membutuhkan interaksi dalam peradaban yang berkembang, sebab dalam pandangannya, manusia adalah makhluk sosial. Nah, karena itulah manusia harus berkumpul yang merupakan ciri sosial. Hal seperti ini mengandung makna esensial dari sebuah peradaban. Pertemuan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebab keberadaan tidak sempurna tanpa adanya perjumpaan.
Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Umnia Nisrina. Jadi, Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi itu karena ia sempat mengemukakan tentang prinsip-prinsip ilmu kemasyarakatan, yang mana prinsip-prinsip ilmu kemasyarakatan itu menjadi dasar dari ilmu sosiologi itu sendiri. Nah, salah satu prinsip tersebut seperti yang dikemukakan dalam karya tulisnya yang berjudul Al-Muqaddimah, yakni masyarakat tidak statis, bentuk-bentuk sosial berubah dan berkembang. Nah, kemudian konsep lain Ibnu Khaldun yang sejalan dengan sosiologi adalah pernyataannya sendiri, yang mana ia menyatakan bahwa manusia bukanlah produk nenek moyangnya, akan tetapi merupakan produk kebiasaan-kebiasaan sosial. Konsep-konsep tersebut sangat mewakili dengan apa yang menjadi kajian utama dari ilmu sosiologi modern saat ini. Dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu kemasyarakatan ini sudah muncul jauh sebelum para ilmuwan barat, seperti Auguste Comte yang juga mengkaji sosiologi. Beliau atau Ibnu Khaldun ini adalah sarjana muslim pertama yang berhasil merumuskan hukum sosial. Seperti itu, Mia. Baik, kita buka termin kedua untuk 3 penanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya, adakah pokok-pokok pemikiran yang digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam pendidikan Islam? Saya izin bertanya, bagaimana maksud gagasan pemikiran Al-Umran Ibnu Khaldun? Mungkin untuk 1 penanya lagi, boleh dipersilahkan. Atau untuk teman-teman pemakalah yang ingin menjawab pertanyaan tadi, boleh dijawab dulu. Saya mungkin izin menjawab duluan sebelum ini menanti pertanyaan satu lagi.
Tadi Syifa menanyakan bagaimana gagasan pemikiran Ibnu Khaldun Al-Umron tadi. Jadi Kak Nadir tadi sudah menyinggung sedikit ya bagaimana gagasan Al-Umron ini. Al-Umron ini katanya mempunyai makna yang luas, meliputi seluruh aspek aktivitas kemanusiaan, di antaranya tentang perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Al-Umron itu juga dianggap sebagai ilmu sejarah, disebut juga sebagai ilmu kultur. Namun sebagian besar ilmuwan menyebutnya sebagai ilmu sosial dan budaya. Ilmu Al-Umron itu merupakan ilmu yang mencoba menjelaskan bangkit dan runtuhnya sebuah kota atau hadarah. Kehidupan termasuk bernegara, bagaimana peradaban itu mengalami perputaran sejarah, dimulai dari fase lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, menurun atau maupun hancur dan hilang di telan masa seperti itu. Dan akhirnya itu mati. Singkatnya Al-Umron itu mencakup Human Association, asosiasi manusia, dan civilization atau kebudayaan. Jadi misalnya itu kita sudah pelajari di semester 2 bahwa misalnya kerajaan Abbasiyah pada awal mula tumbuhnya, kemudian awal mula lahir, tumbuh, kemudian berkembang sampai mencapai puncak keemasan, tapi pada akhirnya seiring berjalannya masa, seiring bertambahnya waktu, kerajaan Abbasiyah yang pada awalnya itu sangat jaya, tapi pada akhirnya juga hancur dan banyak orang-orang yang ingin meruntuhkannya. Seperti itu mungkin contoh peradaban yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Deli. Adakah pokok-pokok pemikiran yang digunakan Ibnu Khaldun dalam pendidikan Islam? Nah, jadi Ibnu Khaldun ini menganggap bahwa pendidikan itu merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Beliau berpendapat bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah berusaha melahirkan masyarakat yang berbudaya, serta berusaha untuk melestarikan eksistensi masyarakat yang akan datang. Baik, kita buka lagi termin ketiga. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya, boleh dijelaskan maksud dari teori tingkat kekayaan Ibnu Khaldun yang menjadikan beliau dikenal di kalangan ahli sosiologi? Ya, saya izin bertanya terkait salah satu teori Ibnu Khaldun ini. Ada yang namanya tadi kalau nggak salah teori ashabiyah. Ya, mohon dijelaskan kembali tentang teori ashabiyah. Mohon diulas kembali Pak Makalah. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Satu penanya lagi. Silakan. Saya sudah izin bertanya. Kan di kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu merupakan kitab yang mengutamakan pembahasan mengenai sejarah. Nah, apa saja yang dimuat dalam kitab tersebut? Terima kasih. Baik, sudah 3 pertanyaan. Kepada teman-teman pemakalah yang ingin menjawab, dipersilakan.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rifka terkait salah satu teori Ibnu Khaldun tentang teori Ashabiyah. Jadi teori ini berbicara tentang peradaban masyarakat. Pada dasarnya pada dasarnya manusia ini kan hidup ya. Jadi mereka saling menggantungkan dan tidak dapat hidup sendiri gitu. Oleh karena itulah perkembangan peradaban manusia ini dibentuk oleh kerukunan dan solidaritas antar manusia itu sendiri. Nah, disinilah adanya tujuan yang sama dari masing-masing manusia, yaitu terwujudnya ashabiyah, yaitu komunitas ataupun persaudaraan. Nah, di dalam sejarah peradaban Islam, tujuan dari teori ashabiyah ini untuk membentuk solidaritas sosial dalam komunitas Islam yang berfungsi untuk bekerja sama, mengesampingkan kepentingan pribadi dan memenuhi kewajiban yang diberikan kepada yang lain. Dan dari semangat inilah yang akan meningkatkan harmoni untuk bersosialisasi yang akan menjadikan kekuatan yang kuat untuk mempertahankan kebangkitan dan kemajuan peradaban. Baik, saya boleh menjawab pertanyaan dari Tanzila tadi. Bagaimana bagaimana penjelasan teori yang tingkat kekayaan di antara masyarakat ya. Ibnu Khaldun itu terkenal dengan teorinya ini, katanya tingkat keberadaan kekayaan itu bisa menentukan kelas sosial. Jadi katanya dari kalangan masyarakat saja itu kekayaan dan kemiskinan itu menjadikan stratifikasi ataupun pengelompokan ataupun klasifikasian di antara golongan masyarakat. Jadi namun katanya Ibnu Khaldun itu menghubungkan sifat kebaikan dengan kefakiran. Menurutnya itu bahwa jika kita menemukan dari orang-orang yang selalu berbuat senang-senang dengan kemewahan dan kemuliaan tetapi tidak mencapai pada tingkat kebahagiaan. Jadi katanya kekayaan itu tidak, intinya begini, kekayaan itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan bagi seseorang. Namun pada kenyataannya kita lihat bahwa sebenarnya kemiskinan ataupun orang-orang yang tidak seberuntung orang-orang yang kaya itu sebenarnya itu lebih banyak kebaikan yang lebih banyak kita lihat orang-orang miskin itu lebih baik daripada orang-orang yang kaya. Tapi tidak menutupi kemungkinan bahwa orang-orang kaya juga kita lihat banyak juga orang-orang yang kaya yang mendermakan sebagian hartanya ataupun kadang lebih dari setengah hartanya seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang Ibnu Khaldun di sini, beliau itu sangat terlihat sekali filsufnya ataupun seorang ulama kita, ulama muslim yang sangat kental juga dalam hal sufinya. Jadi beliau itu menyatakan sangat jelas sekali di sini bahwa beliau itu menyatakan kefakiran ataupun lebih merasa cukup dengan dan tidak terlalu mengambil banyak dari dunia ataupun zahid itu sangat lebih bagus daripada mengambil banyak kekayaan, seperti itu mungkin. Baik, masih ada yang belum dijawab?
Atau sudah semua? Ada satu lagi, Pak. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rifka. Rifka tadi sudah saya jawab ya, Rifka? Udah, Beb. Berarti sudah semua terjawab. Baik, kita buka satu termin lagi mungkin kepada teman-teman yang masih ingin cukup ya. bertanya, dipersilakan. Saya kira Baik. cukup ya. Ya, Pak. Baik, Ya, baik. sudah selesai penyajian materi. Kita melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu tambahan dari dosen pembimbing. Kepada Bapak Isman Iskandar dipersilahkan. Ya, baik. Baik, yang pertama, ini penulisnya siapa? Saya, Bapak. Ya, itu Mandailing Natal itu maksudnya di mana? Di sini, Pak, di Sumatera Utara. Utara ya. Baik. Ya, kalau untuk kolektif, ya boleh Anda sebagai ketua kelompok ya menulis di sini, nama Anda ditulis ya. Karena kan di sini kan mewakili 4 orang ya. Ya, atau sebagai ini. Baik, yang buat makalahnya siapa? Sama-sama sih, Pak, cuman nyusunnya saya, Pak. Iya. Sama ya. Ini kita lagi puasa ya. Ini Anda ketik sendiri atau ngambil dari internet? Ngambil dari jurnal, Pak. Tapi, Pak, sebagian ada yang belum dipapasi, Pak. Kalau saya baca sih bukan sebagian ya. 90% ya. Kalau masih ada ya ketahuan ya. Enggak pakai mesin saja ini udah ketahuan ya, apalagi kalau menggunakan mesin. Apalagi kalau menggunakan alat deteksi ya. Dari struktur tulisan ya, kemudian dari ininya ya edit sedikit lah ya. Kalau Anda mengkopas atau apa, tolong diperhatikan ya. Baik, Bapak. Ya. Kita mulai yang ringan-ringan dulu ya. Di daftar pustaka. Ya, Anda sudah membuka di buku pedoman IIC terkait dengan penulisan daftar pustaka? Belum, Bapak. Iya, nanti dibuka ya. Iya, Bapak. Ya, jadi Anda menggunakan aplikasi atau langsung menulis manual nih? Itu dari Word-nya, Bapak. Pakai yang di Word-nya, Bapak. Aplikasi yang di Word-nya? Iya, Bapak. Ya. Jadi
Untuk yang pertama, penulisan daftar pustaka di IIG atau di perguruan tinggi keagamaan Islam biasanya tidak menggunakan APA ya. APA itu salah satu jenis style yang umum digunakan untuk perguruan tinggi umum. American Psychology Association itu salah satu ini ya. Sedangkan untuk kita yang di Islamic Studies ya atau studi keislaman biasanya lebih banyak menggunakan Chicago maupun Turabian style ya. Itu kan ada beragam style. Nah, style yang kita gunakan untuk daftar pustaka tidak menggunakan yang seperti ini ya. Bedanya di mana? Yang pertama, nama dibalik ya. Oke. Ya, kemudian nama ditulis lengkap. Ya. Kalau dalam penulisan Chicago maupun Turabian itu nama ditulis lengkap ya. Sedangkan menurut APA nama cukup disingkat saja ya. Jadi misalnya Isman Iskandar ya. Jadi langsung Iskandar, I saja ya. Tapi kalau dalam Chicago Isman Iskandar, Isman ya. Ditulis lengkap. Ya, makanya di belakang-belakang itu berupa singkatan ya. Tidak ditulis lengkap. Nah, itu memang style APA ya. Kemudian yang kedua, tahun itu berada di depan. Sedangkan untuk kita tahun itu berada di bagian akhir ya. Nanti tolong dilihat di buku pedoman. Ya, dan tidak menggunakan dalam kurung ya. Tahun disimpan di bagian akhir. Kemudian untuk halaman dalam daftar pustaka itu sudah tidak dimasukkan lagi ya. Ini Anda masih nulis ya. Syaifuddin H.35 ya. Di sini juga Ibnu Khaldun H.1086 ya. Iya, itu sudah tidak menggunakan penulisan seperti ini kalau dalam bentuk daftar pustaka ya. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian untuk footnote ya, ini nanti tolong rata kiri kanan ya penulisannya. Kemudian ya ini banyak yang tidak dikasih footnote ya. Kemudian juga ini harusnya rapat ya. Tidak ada jeda, ini spasinya spasi single ya, single. Kemudian ini harus di rata kiri kanan. Ya, ini Anda tidak konsisten ya, karena mungkin terlalu banyak mengkopas. Di bagian bawah Anda menulis H ya, simbol. Sedangkan di sini Anda menggunakan HLM. Tentu itu beda ya. Apalagi dalam keadaan ilmiah, janganlah menggunakan beberapa style yang dicampur aduk ya. Ya, itu dari segi penulisan ya. Dari segi penulisan footnote ya ini masih. Kemudian dari segi tulisan konten ya yang pertama catatan yang paling besar terkait dengan tulisan konten, latar belakang kemudian riwayat ini boleh diringkas saja, nggak usah terlalu banyak ya. Setengah paragraf pun, setengah lembar pun sebenarnya sudah cukup ya. Justru yang kita inginkan di bagian C, bagian D ya. Bagian D pun sepertinya terlalu bertele-tele ya. Kita tidak menggunakan format penulisan yang seperti ini ya. Saya kira sudah disebutkan. Dalam penulisan ilmiah, kita tidak menggunakan pointer-pointer seperti ini ya. Tapi kalau dalam karya ilmiah, apalagi makalah, itu menggunakan numbering ya. Sudah ada pedoman numbering, apakah menggunakan angka, apakah menggunakan huruf ya. Nanti disesuaikan. Kemudian penulisan-penulisan transliterasi, penulisan ini juga semuanya bermasalah ya. Karena Anda mungkin langsung kopas saja, tidak diperhatikan lagi. Kemudian, nah yang paling inti di bagian C ini, sebenarnya yang kita minta itu ada 3 item ya. Paling tidak Anda menjelaskan apa sih ya teori masyarakat desa dan masyarakat kota menurut Ibnu Khaldun ya. Masyarakat Badawi ya, Badui maupun masyarakat Hadrono ya, atau masyarakat Madani ya, masyarakat kota. Kemudian yang tadi disebutkan juga teori yang terkenal itu terkait dengan teori asobiyah. Ya, ini menjadi satu pembahasan juga terkait dengan solidaritas ya. Karena kita berbicara terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, ini menjadi sangat penting ya untuk melihat apa sih ya yang disebut sebagai solidaritas. Kenapa manusia bisa
saling tolong-menolong, ya, bisa saling membantu, bisa membentuk suku, bangsa, ya, sampai menjadi sebuah sistem institusi. Kemudian yang terakhir terkait dengan teori siklus, ya. Jadi kalau kita berbicara, apa sih yang Anda pahami dari Ibnu Khaldun? Paling tidak Anda bisa menjelaskan 3 komponen itu, ya, tentang masyarakat desa dan masyarakat kota, solidaritas sosial atau asobia, dan yang ketiga itu terkait dengan teori siklus, ya. Tadi sudah disinggung sebenarnya terkait dengan teori siklus, ya, tapi dalam pembahasan khususnya di poin C itu sama sekali tidak muncul, ya. Justru itu yang sebenarnya diperlukan. Karya ilmiah sedikit pun hanya menjelaskan garis-garis besar itu nggak jadi masalah, riwayat juga nggak jadi masalah, latar belakang juga nggak jadi masalah. Yang jadi persoalan justru di poin C, ya. Tentu Anda harus menambahkan lagi. Kemudian di sini daftar pustaka itu bukan dia tersendiri, ya. Jangan dijadikan masuk di sub kesimpulan, ya, di bab penutup, tapi dia menjadi entitas tersendiri, ya, sub, ya, tidak menjadi sub sendiri. Ya, ini pun, ya, kalau kita perhatikan antar, ya, kalau Anda ngeprint seperti ini kurang ini, ya, ini, ya, coba ini angka Romawi 1, kemudian ini angka Romawi ini nomor 1, ya, coba lihat. Ya, saya perkecil, ya, supaya bisa kelihatan. Ada yang beda nggak? Iya. Kira-kira kenapa bisa begini? Ya. Ya, ini ukuran kertasnya beda, ya. Ya, di antara bagian depan dengan bagian tengah itu ukuran kertasnya beda, ya. Nanti Anda bisa reses ulang, ya, kalau menggunakan PDF, atau misalnya ini memang berasal dari file yang beda, ya. Itu kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Anda tidak buat dalam satu file, atau kemungkinan yang kedua memang file aslinya beda ukuran, ya. Sehingga nanti Anda boleh reses ulang, ya, supaya ukurannya sama, ya, menjadi A4 atau B5, ya. Di bagian depan dan bagian ini sama, ya, ukurannya agak pendek, tapi di bagian mulai dari bab 1 sampai terakhir itu ukurannya sama, ya, agak panjang. Nggak tahu yang Anda gunakan yang mana, tapi intinya ada 2 ukuran kertas yang berbeda, ya, yang digabung menjadi satu. Ya, itu mengganggu, ya, apalagi kalau nanti printan, ya, Anda serahkan, ini kan tinggal mengatur, ya, mengatur saja supaya kemudian di bagian ini juga coba lihat, ya, ini ada kosong-kosong, ya, padahal ini kan bisa dirapatkan, ya. Ini spasinya di bagian jeda itu terlalu ini, ya, ini terlalu tinggi, ya, ini kan, ya, Pak, padahal itu Anda, dan juga tidak ada footnote, ya. Ini bisa jadi pertanyaan, kok satu lembar seperti ini nggak ada footnote, ya, apakah ini kutipan semua atau gimana, ya. Anda bisa nanti kena hukum plagiasi, ya, kalau seperti ini. Kemudian coba kita lihat di bagian kesimpulan. Ya, ini juga sulit dibaca, ya. Bagian kesimpulannya juga sulit dibaca, tidak fokus menjelaskan yang Anda sebutkan di bagian depan, ya. Jadi cukup menjelaskan 4 poin ini. Nah, poin yang justru Anda tidak jelaskan di poin 3, ya. Iya, coba lihat presentasinya. Dari segi presentasi saja ini kurang menarik, ya. Coba lihat. Ya, ini pembahasan, ini poinnya apa nih? D, ya. Ini betul huruf D, ya? Iya, Pak. C, Bapak. Enggak, ini. Bab pembahasan iya, langsung D, ya. Itu biasanya mulainya dari mana? Memang langsung D, ya? Mungkin ada kesalahan, Bapak. Ini bab 1 A, ya. Terus bab
2-nya langsung B ya. D. Iya Pak, ada kesalahan Pak. B, C, betul ya, D ini ya. Lanjutan ya, tidak dipisah. Aduh. Sama juga di sini ya. Ya, lihat nih ya. Bagian D ya. Kemudian B ini terbolak-balik ya. Di sini kemudian kembali ke B. Terus yang C-nya Anda hanya menjelaskan secuil ya nih. C hanya secuil ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hanya 23 baris ya. Yang lain itu Anda jelaskan panjang lebar, tapi yang justru yang inti Anda cuma jelaskan secuil ya. Coba lihat. Anda jelaskan terkait riwayat pendidikan, ya kemudian ini panjang, terus yang intinya teori Ibnu Khaldun yang terkenal hanya secuil ya, sedikit sekali. Justru ini yang diperbanyak. Kemudian karya-karya Ibnu Khaldun, kemudian juga ya saya kira itu ya. Nanti disebutkan lagi ya hasil kesimpulan dari kelompok 9 ya. Baik Bapak. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Teman kita pada kesempatan ini sudah lewat 3 menit ya. Baik, semoga tetap semangat ya. Pada kesempatan ini terima kasih kepada pemakalah kelompok 8 dan kelompok 9. Ya, tolong nanti diperhatikan lah ya layout-layoutnya supaya tidak terlalu ini ya, terlalu banyak typo ya atau stupid mistake ya atau kesalahan sepele ya yang terjadi dalam penulisan makalah. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian. Nanti jangan lupa untuk kelompok 9 ya, diperkuat lagi, dipertajam minimal di 3 poin itu ya, terkait dengan masyarakat madani dan masyarakat desa, kemudian terkait dengan asobiyah, dan yang terakhir terkait dengan teori siklus ya. Jadi pada saat ditanya apa yang Anda ketahui dari Ibnu Khaldun, Anda bisa paling minimal menjawab 3 poin ini ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya. Bapak.